Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi puji wabarakatuh. syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita diberkati, diberikan semangat, diberikan kesehatan, dan juga kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka menghayati, berkontemplasi terhadap teks suci Al-Quran, yang insya Allah pada saat ini kita menggunakan tafsir Ibnu Arabi, tafsir Sufi, ya, tafsir Sufi Ibnu Arabi, untuk membantu kita menyingkap, menunggu hikmah Allah datang. Insya Allah nanti Ustadz Andi akan membantu kita untuk bisa menelaahnya secara teks, dan saya akan membawa teman-teman untuk inquiry-nya, ya, penyelidikannya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam pada Rasul, guru dari segala guru, Nabi Muhammad SAW, para guru, para nabi dari berbagai agama, para wali suci, dan khususnya dalam konteks ini Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Semoga kita dapat berkah bisa mencicipi lezatnya lautan ma'rifat yang disaksikan beliau. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah berkontemplasi surat An-Naba selama lebih kurang 5 pertemuan. Sebetulnya tidak cukup sih, cuman kita rampungin aja. Itu berkisah tentang berita besar, berita yang lagi viral. Itu pada zaman sekarang. Berita yang lagi viral, lalu itu abadi, tentang kebangkitan, ya. Yaitu kita sudah memaknai bahwa kiamat itu ada kiamat besar, yaitu total pencerahan. Jadi si orang salik tidak lagi melihat yang lain kecuali Allah. Itulah kiamat kubro. Tidak seperti yang dibayangkan selama ini hancurnya alam semesta, tetapi seorang salik sudah tidak ada lagi dirinya. Yang ada hanya Allah semata. Wujud, jadi tauhid zat. Lalu kiamat sukro, kiamat kecil, adalah apa yang kita alami sebagai penderitaan, bencana, krisis, dalam bentuk apapun, finansial, sakit, fenomena sosial. Itu kita tidak lagi lihat sebagai kehancuran, tetapi momentum kebangkitan, awakening. Seperti kita mimpi, berakhir mimpinya, itu kiamat. Hancur mimpinya, kita bangun, sekarang terjaga. Lalu dari banyaknya kumpulan kiamat sukro itu, kiamat kecil itu, kita akan mengalami kiamat tengah, yaitu kematian diri kita. Jadi semakin sering kita mengkontemplasi kiamat-kiamat kecil itu sebagai momen awakening, rohani kita bangkit, maka kematian jasmani, wusto, itu tidak lagi menakutkan. Ya, jadi itu yang mau disampaikan, dan sudah ada konsekuensi kalau kita belum sampai kepada kiamat kubro. Mudah-mudahan teman-teman bisa menonton ulang YouTube-nya, karena itu perlu diulang-ulang, ya, Ustadz Andi. Sekarang kita akan masuk kepada surat 779, ya. Kalau nggak salah ya, 79 An-Najiyat. Lebih kurang artinya adalah malaikat-malaikat yang mencabut. Ya, ya, nanti kita lihatlah dari Ustadz Andi. Silakan Ustadz untuk memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali silent dulu kali ya. Ya, Teman-teman, mari kita silent sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kan. Iya kan. Surat. Surat Al-Jin. Silakan Ustaz Andi. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Dame dan juga seluruh yang hadir di pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian atau ngaji tafsir Ibnu Arabi yang pertemuan ke-6 surah An-Nazi'at. Nanti yang hadir bisa melihat di Al-Qur'annya masing-masing terjemahannya. Karena sekali lagi Ibnu Arabi uh, memiliki terjemahan yang berbeda atau memiliki cara berbeda dalam memahami Al-Quran. Jadi sangat berbeda dengan kebanyakan tafsir yang ada. Makanya tafsir-tafsir Ibnu Arabi dan sufi-sufi lainnya banyak ditolak dalam dunia Islam karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Dan itu suatu hal yang wajar. Kita mulai surah An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa Bismillah. lebih dibesarin Ustaz? Oh, ya bisa. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Nazi'at. Surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wasabihati sabha wasabiqati sabqa wal mudabbirati amra. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim. Jadi 5 ayat ini yang akan kita kaji atau yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Nah, naziat artinya secara akar kata, secara bahasa, kalau misalnya ini handphone, ini handphone. Naziat itu kayak gini. Nah, narik naik. Nah, itu naziat. Jadi kalau narik rumput, mencabut rumput itu nazaah, mencabut apapun itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi, kalau terjemahan kita lihat di Depak atau dimanapun itu pasti artinya demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, gorkok yang keras. Itu di terjemahan Depak. Wana syitotinasta. Kalau di terjemahan Depak artinya yang mencabut nyawa, malaikat yang mencabut juga tapi lembut. Kalau gorkok di sini keras, kalau di sini nasta artinya lembut. Kemudian wasabihati sabha, kemudian malaikat yang turun. Nah, ini berbondong-bondong turun ke bumi. Kemudian wasabiqati, ada yang mereka saling mendahului malaikat-malaikat itu. Kemudian fal mudabbirati amro, dan malaikat-malaikat itu yang mengurusi alam semesta. Itu terjemahan dari Departemen Agama ataupun juga terjemahan pada umumnya. Sekarang bagaimana Ibnu Arabi menerjemahkannya? Wan nazi'ati gharqa. Kalau bagi Ibnu Arabi, an-nazi'at artinya jiwa-jiwa yang tercabut, yang diangkat makomnya. Gorqa itu secara bahasa sebenarnya dari gorikoh artinya tenggelam. Dari jiwa-jiwa yang tercabut, tenggelam dalam cinta dan tenggelam dalam kerinduan kepada Tuhan. Ini kita lanjut aja di tafsirnya. Suratun Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Uksimu bin nufusil mustaqqati illati ghalaba 'alaiha nuzu ila janibil haqqi. Jadi wan nazi'ati, demi jiwa-jiwa yang rindu, mustaq, rindu, ghalaba 'alaiha nuzu ila janibil haqq, yaitu jiwa-jiwa yang rindu kepada Allah dan tarikan kepadanya menguasai jiwa-jiwa tersebut. Jadi jiwa-jiwa yang sudah ready, tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tertarik kerinduannya kepada the truth, atau yang paling, atau sesuatu yang paling nyata. Gorikotan, kata gorko dalam ayat itu gorikotan artinya tenggelam. Fi bahril syauq wal mahabbah, mereka adalah jiwa-jiwa yang tenggelam dalam kerinduan dan cinta. Allati, ini ayat keduanya, nashta. An-nashta. An-nashta itu artinya secara bahasa lepas.
allati tansutu, yang mana jiwa-jiwa tersebut tansutu lepas, min maqarril nafsi, dari tempat jiwa. Apa tempat jiwa? Tubuh. Jadi dia lepas. Jadi dia terbang menuju sesuatu yang lebih nyata. Wal amri tabi'ah, dan dia lepas dari perkara urusan-urusan tabiat atau perangai, atau kemarin kita bahas perangai yang buruk. Allati, ini apa? Ai, lebih jelasnya, tahruju min quyudi sifatiha, yaitu jiwa-jiwa yang keluar daripada ikatan-ikatan sifat. Dan kita punya banyak sifat, jiwa tersebut mampu melampaui sifat-sifat tersebut. Wa ala iqbal badan, dan juga keterikatan pada tubuh. Sebagaimana, jadi kata nashta itu artinya lepas, itu sebagaimana kaqaulihim, seperti perkataan orang-orang Arab, saurun nasyitun, atau sapi yang lepas. Apa itu sapi yang lepas? Idza kharaja min baladin ila baladin, ketika dia keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang Arab menyebutnya saurun nasyitun, atau sapi yang lepas, kalau dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, maka dari kata saurun nasyitun ini, Ibnu Arabi mengargumentasikan bahwa dikatakan nashta itu, nasyitun bukan malaikat, tapi jiwa-jiwa yang lepas daripada keterikatan dengan tubuh. Atau seperti perkataan orang Arab lagi, nasyata min iqalihi, atau lepas daripada ikatannya. Nah, ini pembagian yang saya buat-buat. Nah, kita bisa lihat. Jadi ada jiwa an-nazi'at, ada jiwa an-nasyitat. Jadi an-nazi'at yang pertama adalah jiwa yang cinta dan rindu. Jadi ya mungkin ini Bang apa ya, kalau orang udah suffering banget, udah menderita, kiamat sugronya banyak, saya mau mencari yang lebih dalam, atau lebih nyata, atau lebih real. Nah, maka rindulah kepada kebenaran atau the truth. An-nasyiat, an-nazi'at. Nah, dia ditarik karena udah banyak kiamat sugronya udah bagus, ditarik. Mengalami perjalanan spiritual menuju yang namanya kiamat kubro. Nah, ketika selesai menjadi jiwa an-nazi'at, masuklah jiwa an-nasyitat, yaitu melepas. Nah, pertama ditarik, akhirnya setelah ditarik, dia harus melepaskan. Lepas dari keterikatan tubuh dan lepas dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, perangai-perangai yang tidak baik, misalnya insecure, mudah menyalahkan, berkeluh kesah, dan seterusnya. Insya Allah Bang Damai akan menjelaskan lebih detail lagi. Kemudian ayat ketiga mengenai tentang as-sabihati sabaqo. Ayat ketiga as-sabihati sabaha. Itu kalau secara bahasa as-sabiha itu artinya, kalau di terjemahan Depak artinya malaikat-malaikat yang berbondong menurun ke bumi. Nah, kalau secara bahasa sebenarnya Ibnu Arabi menariknya karena dia selalu kembalikan ke akar kata. Secara akar kata as-sabiha itu artinya berenang. Jadi berenang. Jadi di sini dikatakan jiwa-jiwa yang berenang dalam the truth, atau jiwa-jiwa yang sudah berenang dalam lautan oneness. Nanti kita bahas lebih detailnya. Ayat ketiga, atas bahu fil bahri sifat, yaitu adalah jiwa-jiwa yang berenang dalam lautan sifat. Jadi as-sabihati sabha, yaitu jiwa-jiwanya sudah dari an-nazi'at, rindu kepada Tuhan. Kemudian tadi yang kedua an-nazi'ati, yang kedua tadi apa ya? An-nasyitat, naik ke nasyitat, kemudian naik lagi menjadi as-sabihat jiwanya. Sudah masuk
bab sifat. Nah, sudah melepaskan. Kemudian yang keempat, as-sabiqat. Ayat keempat, as-sabiqat. As-sabiqat itu artinya berlomba-lomba. Nah, atau tapi ada juga artinya yang mendahului. Di sini dikatakan ayat keempatnya, tasbaku. Jadi jiwa itu mendahului. Ila aini zata. Sudah sampai kepada kiamatul kubro. Sudah sampai kepada zat. Wa maqamil fana, dan sudah sampai kepada ketunggalan atau fana atau peleburan fi wahdah. Jadi sudah menyatu, sudah masuk kepada kesatuan. Nah, setelah sampai kepada kesatuan, tadabbaroh, kemudian berpikir merenung, sudah sampai kepada oneness, tadabbaro birruju ilal kasroh. Nah, berpikir untuk kembali kepada majemuk, melihat lagi banyak perbedaan dualisme, ada atas bawah, baik buruk, sedih senang, bahagia tidak bahagia, cinta tidak cinta, like and dislike, dan seterusnya. Untuk apa? Amru dakwati ilal haq, untuk menarik manusia untuk kepada the truth atau kiamatul kubra wal hidayah. Makanya ayat kelima dikatakan al-mudabbirati amro. Nah, jiwa-jiwa yang sudah sampai kepada tadi oneness itu masuk kepada, kembali turun ke muka bumi untuk mengurusi perkara umat manusia, untuk menarik manusia kepada the truth. Nah, itulah al-mudabbirati. Al-mudabbirat artinya mengatur. Fi maqami tafsil, di dalam kemajemukan, dia melihat banyak majemuk, ragam agama, ragam masyarakat, ragam budaya, dan seterusnya. Ba'dal jam'i, nah, setelah sampai makom jam'i, atau setelah melihat kesatuan. Nah, di sini ini terjemahan penafsiran Ibnu Arabi. Nah, adapun jadi Ibnu Arabi melihat bahwa surah ini, An-Naziat ini adalah perjalanan manusia atau perjalanan jiwa manusia untuk siklusnya. Jadi siklus bersatu dengan seluruh semesta atau segala sesuatu, dan kemudian kembali kepada tubuh untuk melakukan dharma. Ini ada penjelasan lebih ringkasnya. Nah, seperti ini. Jadi tadi jiwa yang berenang atau as-sabihat. Nah, berenang di mana? Di lautan sifat. Setelah berenang di lautan sifat, kemudian as-sabiqat, yaitu mendahului masuk kepada zat, masuk kepada menjadi lebur dan menjadi oneness, menjadi satu dengan segala sesuatu. Nah, maka pada saat itu dia melihat yang majemuk adalah satu. Nah, akan tetapi tidak sampai di situ, dia kembali kepada kasroh atau meniness. Nah, untuk apa? Dakwah atau menyeru kepada the truth dan juga mengatur. Nah, disinilah melihat kesatuan dalam kemajemukan. Inilah peran daripada manusia yang sudah sampai atau insan kamil, yang dijelaskan Ibnu Arabi melalui tafsir surah An-Naziat. Jadi itulah, kalau kita baca misalnya tafsir-tafsir yang lain, tidak mungkin tafsirannya seperti ini. Nah, tidak mungkin mendapati pemaknaan yang seperti ini. Insya Allah ayat selanjutnya akan berporos pada pembagian surah An-Naziat ayat 5, dan selanjutnya akan seperti itu, berasas pada ayat 5 dari surah An-Naziat. Dan ini sangat prinsip sekali untuk memahami pemikiran Ibnu Arabi dalam kajian kita selanjutnya. Itu dari saya dulu, Bang. Allah, luar biasa ya kalau Syekhul Akbar melihat sisi-sisi batin dari teks itu ya. Suara saya jelas, Ustaz, teman-teman?
Tidak. Ya, Jadi jelas. sahabat-sahabat sekalian, saya ingin mulai dari pendekatan begini, teman-teman. Seluruh wahyu penyingkapan itu sebetulnya apa yang terjadi dalam pengalaman spirit kita, kesadaran kita. Jadi ini tadi saya menyimak apa yang dipaparkan Ustadz Aldi Andi. Ini seperti teman-teman sedang mengalami meditasi. Kan susah sekali kan teman-teman keluar dari kesadaran badan ini. Nggak usah jauh-jauh deh. Keluar dari kemelekatan mobil aja susahnya minta ampun. Kemelekatan anak gitu loh. Jadi saya sekali lagi jadi teringat waktu saya mengalami mati suri koma itu, saya ditarik, dipaksa keluar dari yang disebut kemelekatan pada badan. Sementara ini saya membahasakan keluar dari badan. Padahal sebenarnya enggak. Itu ditarik dari kesadaran badani, dipaksa seperti itu. Dan tadi kan an-najiat ya. Kenapa? Karena sudah sangat rindu diri kita yang terpisah ini. Nafs. Kita semua itu kan rindu. Yearning gitu loh. Jadi rindu amat sangat. Itu bisa di-trigger oleh penderitaan, rasa keterpisahan. Kalau Rumi menyebut, dengarkanlah jeritan seruling bambu ketika dia dipisahkan dari rumpunnya gitu. Nah itu kan nafs kita semua. Di sini diterjemahkan sebagai jiwa, nafs diri kita. Nah saya jadi ingat pada waktu saya menangis, rindu banget gitu. Nah pada momen tertentu melalui praktek ritual atau zikir meditasi, malaikat-malaikat. Nah malaikat itu kalau di filsafat itu the intellect, sistem semesta. Itu memaksa kita, ditarik kita keluar dari keterbatasan tubuh. Itu maksudnya. Jadi an-najiyat itu. Nah, jadi ini kan indah banget kan. Jadi kita bisa, wah saya pernah gak ya mengalami itu gitu. Cuman kan kita langsung balik ke badan, takut gitu. Takut aja gitu, takut. Seperti ikan berenang, kan kecil berenang di laut gitu. Ya, itu Rumi juga suka menggunakan terminologi itu. Di Zen juga suka begitu. Ikan nanya, di mana ya laut ya? Gini, kemana-mana padahal dia di dalam gitu. Sampai satu ikan besar yang bijak bilang, oh laut yang kamu cari nggak jauh darimu, dia ini gitu ya, ditunjukin enggak, bukan gitu. Nah kita ini sebetulnya berada di dalam lautan sifat zat asma gitu ya, cuma kita nggak sadar karena sudah terlalu lama kita seperti dalam mimpi, teman-teman. Kalau kita dalam mimpi, kita mengalami mimpi, ini pendekatan Vedanta lagi ini, teman-teman misalnya mimpi itu pasti mengalami, saya tutup dulu mute-nya. Ketika kita dalam mimpi, kita akan menganggap diri kita seperti terpisah. Diri yang dalam mimpi itu terpisah dari entitas yang ditampakkan di situ. Pohon, batu. Seperti kita sekarang nih. Kita buka mata, kita ngeliat kamar, kita keluar kamar ke halaman, kita ngeliat pohon, mobil, sampai kita menengadah ke atas, ngeliat bintang segala macam, kita menganggap diri kita terpisah dari realitas. Nah, dengan seringnya kita meditasi, teman-teman, apalagi di Ramadan ini, kemarin kita bahas tarawih itu istirahat diam, tenggelam, kita mengakui diri-diri kita itu kan berenang-renang kan di dalam batin itu. Benar nggak sih, Bu? Bapak Ibu sering nggak mengalami jiwa-jiwa kita ke sana, ke sini, nggak jelas gitu loh. Sana, sini nggak jelas. Nah, karena keterikatan kita pada entitas badan ini dan segala atributnya, itu kita dipaksa keluar. Saya yakin teman-teman kalau sakit parah, ICU, itu mengalami momen itu. Terpaksa atau ditarik gitu. Jadi malaikat-malaikat di diri kita, sebutlah malaikat, kan pencernaan beroperasi, jantung, darah mengalir, itu malaikat-malaikat. Di dalam kosmos itu nanti pembahasan sebelumnya, setelahnya nanti kosmos ya, Ustadz Andi ya. Itu akan, makanya ada benarnya itu apa namanya, ilmu perbintangan itu ya, ilmu falak ya. Jadi kalau lahir tanggal sekian, Taurus, Aquarius, itu ada kaitan teman-teman. Ibnu Arabi sampai banyak di Futuhat Al-Makkiyah mengulas itu, keterkaitan antara mikrokosmos, makrokosmos,
dengan metakosmos. Gitu. Jadi kiamat kubro itu sudah metakosmos. Dari sisi Tuhan kita melihat segala sesuatu. Kalau makrokosmos dari sisi sistem semesta. Gitu. Kalau mikrokosmos ya dari diri sejati kita. Gitu. Wah ya nggak beda banget dengan cara pandang tafsir selama ini. Jadi kembali ke Najiat tadi, kita dipaksa keluar nih. Kalau terjemahannya kan demi, ya, padahal dalam kurung di sini kan terjemahan Departemen Agama yang mencabut dengan keras kan gitu. Coba terjemahan Departemen Agama dalam kurungnya ditutup, jangan dibaca gitu. Ya kan? Teman-teman kalau pegang kan wanajiatil arko gitu kan? Arkon. Demi yang mencabut dengan keras. Tadi Ustadz Andi sudah bilang kayak nyabuk rumput gitu loh. Jadi Bang Fari, jiwa kita itu dicabut yang maha besar gitu. Coba komen. Takut nggak itu? Takut. Nah itu namanya an-najiat. Ya, dalam surat ini yang saya baca teks dari Norobi ini, versi bahasa Indonesia, Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa yang dilanda rindu, ditarik ke sisinya ya, kita ditarik tenggelam di dalam lautan rindu dan cinta, bangkit keluar gitu ya, tasuhu seakar kata dengan kata nasitu kan, dengan nasba dalam ayat ini. Jadi kita ini dan dari kungkungan jiwa dan tabiat paling rendah. Tabiat paling rendah itu apa? Animal soul, ganas. Kan itu kalau mula satra di diri kita itu ada animal soul teman-teman. Kalau nabati sudah otomatis kan nabati jiwa nabati. Nabati soul. Mula satra mengulas sedikit, agak ke mula satra dikit ya Ustaz Andi ya. Agak filosofis. Ada nabati soul di diri kita, teman-teman tahu yang menumbuhkan, ada bahkan lebih halus lagi, lebih rendah lagi, mineral soul. Ya, tulang itu kan mineral itu. Jadi ada nabati soul ya menumbuhkan itu. Ada animal soul. Nah, animal soul ini itu ada yang ganas kayak buas, ada juga yang ya makan aja kerjanya kan itu ada di diri kita kan. Nah, itu terikat banget dia dengan tabiat rendah di situ. Nah, ini kan mulai dirasakan ya apa yang diceritakan dengan An-Najiat. Lalu di diri kita ada yang lebih tinggi, soulnya itu disebut uh, dari intelek kita itu ada terbagi dua Ustaz Andi ya. Ada satanic soul gitu, satanik, setan gitu. Jadi setan itu apa? Ngakal-ngakalin, nyinyir, trik ini, itu kan suka narik-narik kita. Sehingga kita sulit keluar dari cengkeraman batasan tubuh ini. Nah, lalu di diri kita ada angelic soul. Angelic soul itu selalu rindu pada kebenaran. Rindu pada yang hakiki. Makanya kalau saya ketemu sahabat-sahabat yang mulai suluk atau ke jalan Tuhan, saya selalu bilang, luruskan niat, kemudian tetap gunakan akal sehatmu, be humble, nanti kamu akan ditarik gitu, ditarik. Ditarik ke lautan sifat lautan itu, baru kita bangkit. Nah itu catatan saya teman-teman sekalian, sebetulnya bisa ditampilkan nggak Ustadz? An-nasiat itu lepas dari keterikatan tubuh, lepas dari sifat ya, sifat-sifat ya, gitu. Bisa ditampilkan teman-teman yang ya lagi nah ini kan udah lepaskan ini karakter kita yang mana nih? An-najiat itu ditarik ya, an-nasiat ya melepas. Di situ gimana pemaknaan Ustadz Andi perbedaan tertarik atau melepas itu Ustadz? Bisa dipertajam nggak? Oh, ya, jadi kalau ya jadi tingkat pertamanya berdasarkan susunan ayat an-naziat. Jadi yang paling pertama seseorang harus memang memiliki keinginan, keinginan Rindu sampai rindu ya. ya rindu, keinginan rindu kepada the truth Ya atau truth. sesuatu yang lebih anggaplah bukan Tuhan, tapi kita menyebutnya sesuatu Hakiki. yang lebih hakiki gitu. Nah, setelah itu barulah berusaha untuk melepas. Jadi rindu dulu. Ada rasa rindu yang dalam. Kok hidup saya kayak gini ya? Kok gini-gini aja gitu.
masa sih kayak gini, kayaknya ada yang lain deh. Nah itu mulai mendalam, barulah nasihat, dia baru belajar untuk melepas. Nah, melepas dari apa? Paling pertama adalah bahwa dia kita nggak bisa identified dengan tubuh. Setelah itu kita tidak boleh identified dengan uh, yang tadi Bang Dami sampaikan, yang jiwa-jiwa animal souls. Ada kan kemarin kita Bang Dami sudah bahas tentang nafsul, ada bahimia, ada uh, Ada ada sabaiyah, nah, sabak, iya, iya. ya ada mutmainnah. Jadi ada jiwa-jiwa yang hewan buas dan ada jiwa-jiwa hewan ternak. Nah, dalam tafsir Ibnu Arabi, nah, jiwa-jiwa bahimia harus dilepas, ya, ya insecure, merasa nggak berguna, merasa tidak sanggup, merasa, nah, itu dulu yang dilepas. Setelah itu baru melepas jiwa-jiwa yang uh, jiwa-jiwa sabaiyah, jiwa hewan buas, yang marah, rakus, benci, dengki, hasut. Nah itu banyak juga. Nah, kemudian barulah jiwa mutmainnah. Nah, jiwa mutmainnah itulah yang masuk ke as-sabihat. Nah, sudah masuk ke lautan sifat. Setelah itu as-sabiqat, jiwa as-sabiqat yang masuk kepada fana atau lebur dalam wanas atau sudah mendapatkan the truth. Nah, itu keindahan yang tak terbatas lagi. Orang yang sudah sampai kepada the truth atau kebenaran yang hakiki. Apapun namanya bisa disebut dengan Tuhan, intelijensi, dan seterusnya. Nah, itu Bang. Diteruskan dulu ke bawah. Nah, setelah teman-teman si salik salik ini tenggelam dalam zat oneness, melebur tadi ya. Jadi dia sudah melihat majemuk adalah satu. Ini kan sebetulnya sudah, kalau dalam fisika kuantum dia sudah nyampe kepada kekosongan sempurna gitu. Kalau fisika kuantum, jadi sudah nyampe nirwana gitu. Sudah ikhlas gitu kalau bahasa kita sehari-hari teman-teman. Qul huwallahu ahad gitu. Jadi sudah lebur di dalam zat oneness. Nah, yang ada hanya kedamaian, jadi sudah sifat-sifat asma Allah itu sudah lebur satu itu. Dia adalah Allah itu sendiri. Wallahu ahad gitu ya. Wallahu ahad. Jadi kalau di yang lara yang paling pendek itu surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Kalau ini kan diceritakan An-Najat ini proses keluarnya ditarik, itu kan perjalanan suluk tuh. Saya jadi tertarik Ustadz, nanti terma-terma dari Ibnu Arabi ini kita buat strukturnya yang rapi ya, supaya nanti sahabat-sahabat bisa melihatnya lebih sistematis gitu. Nah, setelah tenggelam dalam zat, dia dalam pertapaannya itu, baru dia kembali ke kesadaran badan. Yaitu suka disebut ditiupkan, kita kembali ke badan lagi. Gitu ya, kembali ke badan, maka kita mulai melihat yang kasroh bahasa Arabnya menines. Nah, sudah mulai mahiat-mahiat gitu loh. Batu sama air beda, terus di marah sama benci beda gitu ya di batin kita. Lalu kita melihat yang beda-beda ini tapi tetap satu, melihat kesatuan dalam kemajemukan. Kalau yang atas kan melihat yang majemuk itu adalah satu, melihat kesatuan dalam kemajemukan. Jadi saya suka analogikan tanah liat itu membentuk sebagai teko, membentuk sebagai cangkir, membentuk sebagai periuk macam-macam, sudah dicat tapi batin yang hening itu sudah tetap melihat, itu tetap tanah liat gitu. Atau kayu, kayu itu bisa jadi lemari, jadi meja, jadi bangku, apapun banyak bentuknya, tapi mereka yang sudah sampai kepada akarnya atau core of the core, kernel of the kernel, dia tetap bisa melihat lemari, orang bilang saya tetap melihat kayu. Orang menyebut bangku, saya tetap melihat kayu. Orang melihat, tapi tetap menyadari keperbedaannya gitu loh. Melihat kesatuan dalam kemajemukan. Karena dia sudah bisa melihat kesatuan dalam kemajemukan, maka dia bisa berdakwah, menyampaikan, mengabarkan. Bahkan dia bisa jadi rasul, mengatur, buat risalah, mengatur alam semesta yang beragam ini dari kesadaran yang tunggal. Jadi
Kalau kita kaitkan juga ini dengan Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya kan. Lalu terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, kalau teman-teman mulai terbiasa dengan perspektif Norobi, semuanya sebenarnya seputar itu. Cuman teks yang 6.600 sekian ayat itu seperti kristal yang bisa dari sudut ini, sudut itu. Coba perhatikan teman-teman, semua kontemplasi penyingkapan dari Ibnu Arabi itu selalu tentang ketunggalan. Makanya itu terma-terma awal itu perlu dipahami. Kadang-kadang kalau kita ikut kontemplasi begini di tengah jalan, ini ngomong apa ya? Itu agak kayak disorientasi tuh. Jadi kalau teman-teman ikut dari awal, diantarkan, terus saya kasih tambahan yang lebih terkait dengan kehidupan kita, teman-teman mulai terbiasa. Dan akhirnya pada waktu menjalani kehidupan sehari-hari, lebih powerful, lebih apa? Lebih sadar gitu. Bertakwa kan gitu. Uh, bisa ke bawah lagi Ustaz? Terus sampai ke teksnya. Nah, ya atau malaikat-malaikat. Nah ini nanti besok ya, besok Iya. kita insya Allah berikutnya kita akan bahas bagaimana An-Najat ini dikelingkan dengan kosmologi, ya, Iya. bicara bintang-bintang langit gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan sudah mulai terasa apa sebagai bagaimana penyingkapan dari Ibnu Arabi ini lebih banyak bicara kepada the experience of I am gitu ya. Nah, Gimana? ini ada Silakan tambah Ustaz. enggak, ini ada yang menarik dari Ibu Ratna bahwa kalau dari yang Ibu Ratna baca Maulana dari Muhammad Ali, jadi An-Nazat itu orang yang merindukan memang. Ini Ya, terjemahan Indonesia memang agak sedikit letterlet. Jadi dalam ya, memahami. ya. Oke ya. Jadi justru kalau pakai terjemahan lateral Departemen Agama agak nggak berasa ya ini ya. Iya. Nggak dapat the truth-nya gitu. Justru. Tapi nggak usah dimarahin lah itu. Biar aja lah gitu. Jadi oke. Gimana Bu Yanti mau ngecek dulu Iya, nih mau ini nangkap gak dari ini? nangkap banget ya dari diagram yang tertarik dan melepaskan jiwa yang itu sequence jadi orang yang mempunyai ketertarikan kepada kerinduan atau cinta kepada Allah dulu, kemudian dia melepaskan atau itu sama-sama kita harus melepaskan kelekatan-kelekatan kita. Kemudian kita cinta kepada Allah atau rindu sekali kepada Allah, baru kita merasakan lepas itu bagaimana? Apakah sequence atau itu bisa bersamaan? Itu pertanyaannya Bang Damai. Ya, saya jawab dulu ya, Ustaz Andi ya. Itu indahnya Al-Quran. Dia juga bisa kita kontemplasi dari sudut pandang intelek. Intelek itu berarti kan ada urutan, Bu. Ada logical thinking gitu. Tapi logical thinkingnya itu kalau sudah terjebak oleh menurutku begini gitu, gak apa adanya, maka sekuennya itu menurut gue begini gitu. Itu yang terjebak pada akal-akalan gitu. Nah, lalu kalau kita lihat dari hati, maka dia bukan lagi sekuen, dia bisa bareng. Kayak contoh, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kalau terjemahannya kan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sulit dulu baru ada mudah. Kalau orang yang sudah tenggelam dalam kebenaran, dalam sulit itu bersamaan itu ada jalan keluarnya. Jadi bareng bersama racun itu ada penawarnya. Kiamat. Kiamat itu satu sisi sekuennya menghancur dulu. Tapi sebenarnya dalam kehancuran itu ada kebangkitan rohani gitu. Nah, kalau hanya bisa paham sekuen gitu. Nah, dari situ kan An-Najiyat baru rindu dulu. Benar itu memang. Baru ditarik. Nah, setelah itu kan dia mulai dapat, oh gini tuh, menyelam di dalam sifat zat Tuhan. Nah, lalu begitu dia
ulangi lagi, dia pelan-pelan lepasin sendiri gitu maksudnya. Oke, oke. Ya, Ya, bagus, jadi bagus. ya. Nah, Iya, contohnya gitu. Nah, bayangin kalau kita sering meditasi, kita melepas keterikatan dari jiwa-jiwa rendah atau dari tubuh, dari apapun, Bu. Keseharian kita juga sudah begitu menjalani hidup. Maka meditasi kita lebih cepat. Mi'rajnya gitu. Itu yang disebut ada orang itu khusyuk susah banget. Allah, pintu udah dikunci belum ya? Nah, itu masih ribet ya urusan begitu. Tapi kan ada orang itu di tempat yang berisik pun dia duduk, dia menarik nafsu, udah tenggelam, Bu. iya. Udah terbiasa jadi tenggelam ya, langsung merasakan diri Jadi dalam lautan gitu dan kira-kira. ya, ya. Bahkan dia menjalani hidup sudah bertakwa, Bu. Bertakwa itu apa? Kalau versi sekarang kan mindfulness. Sudah elinglang waspodo gitu. Coba kita lihat guru-guru di Jawa itu yang sudah meditasinya mendalam. Kehebohan apapun di dunia ini, anteng aja dia. Karena dia melihat yang tunggal dan yang banyak itu satu gitu. Coba gimana dong? Tapi pada saat ditanya, dia berdakwah ya Ustaz tadi ya, dia berdakwah, dia memberikan satu pengaturan karena dia sudah nyampe kepada one is many, many is one gitu. Jadi Waduh. kalau sudah sharing begitu, kematian itu Ibrahim itu kan menurut riwayatnya ketika malaikatnya gitu datang atau malaikat yang besar kan, apa tadi kasar nariknya, sebentar, aku mau pulang sendiri, kata Ibrahim begitu. Nah, sekarang kalau kita cek diri kita kan mati kecelakaan, mati karena aduh kaget. Nah, itu kebayang nggak jiwanya itu begitu meninggalkan? Itu ditarik, dipaksa. Kan kalau cerita kita dulu di kampung saya juga Bu Janti, bila Israel datang memanggil. Oh, itu pencabut nyawa itu deskripsinya itu seram banget dulu. Ya memang kalau orang terlalu melekat ke dunia itu dipaksa keluar emang, ditarik. Tapi kalau kita ada rindu, mau gitu kira-kira. Yearning sama love-nya dominan, ya nggak apa-apa. Jadi pasarannya lebih cepat, Bu. Nah, setelah dia tenggelam dalam lautan sifat dan nama itu, apalagi sudah peaceful banget, balik ke badan kan. Nah, besok dia lakukan udah dengan sadar, main lepas saja dari kesadaran tubuh, lepas dari tabiat-tabiat animal soul, yang ganas, yang apa hewan ternak, terus kemudian yang satanic soul gitu. Nah, puasa ini kan latihan itu sebenarnya. Itu kalau husnul khotimah itu artinya apa Bang Dane? Husnul Nah, khotimah. Sul Khotimah itu dia sudah betul-betul tahu. Ya kan kita kemarin sudah bahas di kiamat wusto Iya, itu konsekuensinya, iya. ya saya belum total kiamat kubro tapi jatah badan ini sudah berakhir gitu loh. Saya nyebutnya ya sudah 78 gitu. Saya mau belajar kayak Ustadz Andi dari kecil belajar. Kan pingin tuh, Bu Yanti nggak pingin belajar bahasa Arab lebih dalam jadinya gitu. Pengen, Cuman pengen, udah pengen. nggak cukup waktu. Tapi kan kita sekarang udah fokus ke substansinya. Itu kenapa ini, wah ini kita grogi sebetulnya nih Ustadz Andi ya. Membahas ini tuh terus terang kita grogi nih, deg-degan. Benar-benar siapa tahu ada yang terbuka gitu. Ya nggak Ustadz Andi, bahas teks Ibn Norbi ini grogi kita ini. Betul-betul ya kita coba baca pelan-pelan siapa tahu ada yang terbuka. Cirinya terbuka hikmah itu teman-teman juga paham gitu. Ya, Ikutan paham sesuai kadar masing-masing. ya. Makasih ya Bang Dame. Ya, Makasih, silakan makasih. Ustaz. Tambahin Ustadz Alfi. Iya, terima kasih. Eh, Tadi Ibu bertanya tentang apa? Apa ya tadi Ibu pertanyaannya? Apakah sekuen tadi Oh ya, bersamaan atau itu merupakan urutan tadi seperti Bang Dame udah jawab seperti mata uang bahwa hmm, apa tuh namanya bersamaan bisa juga ataupun sendiri-sendiri juga bisa gitu seperti mata uang ya oh ya. seperti itu. Eh, Sebenarnya kalau udah ya kalau sepengalaman saya jadi rindu ketika sudah rindu sudah otomatis lepas Oke, oke. ya karena Rindu ya. tingkat
ketika misalnya kita contoh sederhana kalau kita biasa kalau di dekat rumah saya kan banyak anjing. Jadi kalau kita diburu anjing, kita ketusuk paku, eh, paku itu nggak kerasa. Nah, kita terus lari. Nah, sama juga kalau rindunya makin kenceng, kalau pasannya makin cepat. Betul. Nah, ya, jadi karena kenapa nggak konsentrasi di situ? Nah, itu yang membuat kita terikat itu biasanya karena konsentrasi pada sesuatu. Jadi kemana kita arahkan fokus, maka itu menjadi sesuatu yang realitas bagi kita. Itu yang sering diajarkan Bang Dami ke saya. Iya, makasih. Ya. Makasih. Tambahan dari saya, Bang. Ya, Ustaz, makasih. Di sisi lain juga, di hadis lain Nabi ada bersabda, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, cinta jalan hidupku, rindu kendaraan. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman ya, Bang Fahri, Bu Yanti dan teman itu tahu tuh muka-muka rindu, tahu kan? Cuman kan kalau ABG kan muka rindu, muka kangen sama kekasihnya. Kalau ini sudah the truth. Nah, tahap awalnya pakai form dulu, Bu. Ada sosok gitu. Rindu pada makna, kan filosofia itu sendiri kan artinya kan cinta apa? Filosofia. Pecinta kebenaran, wisdom. Jadi mereka sudah tidak tertarik, mereka cepat melepaskan diskursif nyinyir, nah gitu. Ya, itu bahasa. Kalau orang itu masih betah dengan diskursif nyinyir, nyerang, debat nggak perlu gitu, itu meditasinya susah itu. Nah itu dipaksa dengan ditarik itu nanti. Tapi mereka yang sudah mulai filosofia, filio, cinta, sofia. Coba perhatikan orang-orang yang menggandrungi filosofia, apalagi sampai ke mistiknya gitu, gnosis gitu. Itu tuh beda. Cara melihat segala sesuatu itu jelas-jelas beda. Bahkan itu sudah jadi perilaku dia sehari-hari. Nah, yang diceritakan di sini kamu gimana keluarnya gitu loh. Dipaksa ditarik, ya agak kasar kan tadi kan bilang agak kasar cara, tapi ada yang lembut, ada yang dia sudah ngelepasin sendiri. Nah di buku Tibet itu ya, Tibetin ya, buku tentang kematian Tibet itu bahkan dikasih tahu di situ dengan cara yang detail gimana cara melepas kematian itu, melepas tubuh. Sehingga kalau sudah mahir begitu kan kita taraweh, malam istirahat, tahajud, itikaf, tahanus. Mulai itu kita terbiasa. Ya, silakan yang lain. Terima kasih. Ibu Velia ada ini. Bu Velia biasanya senang kalau kata-kata rindu ini nih. Sementara belum dulu, masih nyimak. Belum dulu ya. Iya ya. Ini memang perlu ditonton ulang ya teman-teman ya. Saya sangat menyarankan nanti kalau diupload kan sudah 3 udah diupload di YouTube. Itu tadinya kita mau bikin private YouTube-nya, tapi ya udahlah dibuka aja lah nanti biarkanlah semesta yang bekerja gitu. Oh, ada satu nih, Bang. Iya. Tadi saya what resonates tadi yang ini sebelum kembali melihat manyness lagi setelah oneness, itu tadi indah banget itu. Iya. Jadi melihatnya udah beda ya. Beda. Kualitas melihatnya beda, kualitas mendengarnya udah beda. Beda. Itu Bu Velia memang nggak bisa dibantah orang kalau semakin intens jikir, bersimpu di karpet adat itu. Secara syariat juga dia lebih khusyuk. Cara dia berbicara juga jadi lebih kontemplatif. Maka dia sudah melihat manyness ini memang satu gitu. Saya tadi mau ngomong, istilah
satanik, setan malaikat itu tariannya aja. Dia sudah theophany of perfection, ya. Jadi tajali sempurna semuanya. Sudah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini kan awal-awal kan kita dipaksa dulu, ditarik gitu. Karena kerinduan yang amat sangat, dipaksa ke situ. Yang penting biarin aja kita di bawah Tuhan gitu. Dihancurin kan, makanya kemarin kiamat kubro, sukro kan, ini berita besar, ayo coba kamu melihat begitu ada situasi sulit, itu momen kamu bangkit gitu. Kebangkitan rohani. Nah, semakin intens sekarang sudah mulai suluk gitu. Dengan sadar saya lepasin pikiran ngotot, tabiat-tabiat rendah. Nah, begitu sudah oneness, nah terus balik ke manyness, jadi beda. Jadi berbeda. Tidak jumping conclusion, tidak. Memang kalau Ibnu Arabi, memang kalau seluruh uraiannya itu nggak ada yang nggak spiritual sih. Semuanya itu udah ke spiritual sih. Jadi tauhid banget. Ada lagi teman-teman? Ini menyimak. Tapi ya itu ya, agak hidden dia. Ya, saya sendiri Bu Velia, kalau saya melihat ketunggalan dalam percekcokan ini, saya udah ngeliat ketunggalan tiba-tiba terbuka aja. Orang nanya ke saya kadang nggak bisa ngomong juga apa yang saya saksikan. Nggak bisa. Karena nanti dia salah paham. Kalau teman-teman mau praktek ya, itu melihat pengalaman diri individu kita aja, nafs kita. Itu kan banyak sekali yang kita belum bisa terima. Jali penampilan diri kita. Waktu jadi karyawan, waktu jadi ini, waktu saya marah, waktu saya ngalamin ini. Begitu kita meditasi sendiri, itu kan berdatangan semua, muncul. Muncul semua dan bagaimana kita bisa melihat itu one and many in one. Sikap surrender, berpasrah pada Tuhan, sehingga kita menunggu apa yang dibukakan hikmahnya, itu menjadi penting. Gimana Bu Rodia? Ada nggak sesuatu? Bu Rodia ini ngikutin. Boleh Bu Rodia? Assalamualaikum. Ya Bu Rodia menyimak tadi. Menyimak Bang. Alhamdulillah. Em, saya ya alhamdulillah mengalami yang ditarik itu ya Bang ya. Ini tadi kok pengen nangis. Alhamdulillah pernah. Seperti saya pernah cerita ke Bang Damai waktu saya sakit. Memang saya ditarik. Nah maaf. Mungkin saat itu saya tidak tahu secara secara lahir bahwa saya rindu. Tapi tiba-tiba ditarik dengan saya sakit. Dan perlahan memang harus dilepas pelan-pelan. Kemelekatan itu sampai pada saat itu memang saya takut mati ya, takut kehilangan anak, takut nggak bisa lihat ibu saya lagi. Dan sampai sekarang saya masih ingat waktu Bang Damai bilang gunung meletus itu Mbak Rodia, pasti nanti setelah gunung meletus itu ada tanah-tanah subur di sekitarnya. Dan itu alhamdulillah saya baru ngerti sekarang. Saya selalu ingat itu Bang. Ini tadi kok waktu Ustadz Andi jelasin itu saya nggak tahu deh rasanya gimana. Tapi ya itulah
Alhamdulillah, saya ngerti ternyata saya saat itu benar-benar ditarik yang sebetulnya saat itu saya rindu tapi nggak bisa, nggak ngerti, nggak mengerti bahwa itu tuh ternyata kerinduan yang amat sangat sehingga saya dipaksa ditarik. Alhamdulillah nggak sampai mati fisik sih bang, itu aja. Nggak sampai wustok ya, nggak sampai wustok Enggak, dulu gitu. aduh, wah, baru sakit parah itu aja sih. Eh, Kalau boleh tahu sakitnya apa Bu waktu itu? waktu itu saya kram kepala bang. Jadi Hmm. jadi waktu itu Ramadan juga, Ramadan 2017 kalau nggak salah. Itu saya kram kram itu eh, selalu di atas jam 12 sebelum sahur. Jadi sahur itu saya masih masih bisa nyiapin sahur. Bahkan saya yang serumah dengan ibu saya nggak tahu saya sakit gitu. Nggak tahu sama sekali kalau saya kalau malam itu serangan kepala itu luar biasa, kayak mau putus gitu loh bang. Apanya saraf-sarafnya itu kayak mau putus. Waktu saya ngobrol sama sepupu saya kan sama Bu Penny, ah ini kamu kebanyakan ini deh kayaknya kebanyakan ekspektasi dan lain-lain itu coba coba meditasi pun saya nggak bisa, berantem nggak karu-karuan itu di kepala itu antara nafsu marah itu jadi satu. Jadi eh, sampai sholat id pun saya nggak bisa berangkat, saya separuh 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 kepala itu eh, lemes, jadi kayak keringetan gitu tapi cuma separuh separuh aja. Dan saya waktu itu nggak ke dokter memang karena saya takut takut opname, saya takut ninggalin, nggak bisa nemenin ibu, nggak bisa nemenin anak saya. Tapi saya berusaha untuk mencoba apa sih gitu yang Tuhan mau ingetin ke saya. Jadi saya waktu itu dibantu Pak Penny, terus saya dikirim mulai pandemi kan waktu itu. Jadi saya perlahan sembuh, perlahan sampai ketemu pandemi, ketemu kelasnya Kang Abu, ketemu Bang Dame, sampai saat ini pun saya ya Allah, alhamdulillah bisa ngerti semuanya ini gitu, nggak sampai saya ajal habis, saya bisa belajar, saya bisa mengerti. Itu aja sih Bang Dame. Aduh, terima kasih sekali, selalu dapat di tiap kajian. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Dame, Mas Andi, Ustadz Andi maaf, dan semuanya. Makasih Bu Rodia. Teman-teman, Bu Rodia ini yang suka Bu Velia bikin rosum kalau esas itu loh. Bu Ya. kayaknya kita tunggu lagi nih summary-summary Bu Rodia itu. Kayaknya udah ratusan kali bikin summary itu. Iya Bang, itu masih belum nih, HP-nya masih belum kuat untuk bisa ambil aplikasinya lagi. Iya, 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 iya. Iya Aduh, maaf Mas. Bang Dame, iya. Karena summary-nya bagus, intuitif, dan waduh banyak sekali itu saya kumpulin. Saya suka dikirimin Bu Velia. Jadi esas yang ini, siswa guru, kajian itu di summary sama Bu Rodia. Dan saya belum pernah ketemu Bu Rodia secara fisik, teman-teman. Tapi suka ngirimin apa gitu, suka ngirimin. Tapi ngobrol Makasih Bang Bu. di ruang tanpa nama. Iya, bertemu di ruang tanpa nama ya. Itu lebih abadi itu sebetulnya. Ya, Ustadz tadi mau nambahin ya, experience Bu Rodia ternyata sahabat-sahabat kita asal ada rindu ya. Saya suka tuh kata-kata Bu Velia kalau di esas. Kalau sudah rindu datang. Kalau rindunya itu sudah datang, itu tiba-tiba kita akan ketemu jalan yang akal kita nggak bisa paham gitu teman-teman. Ya, jadi ya itu bagus banget kalimat dari Ibnu Arabi ya. Jadi beliau menggunakan kata rindu dan cinta. Ya. Itu akan ditarik. Dan baru kita belajar melepas gitu. Karena sebetulnya saya sendiri juga waktu masih SMP juga kok ada ya rindu begini, apa ini nggak ngerti juga gitu. Setelah belajar ketemu guru-guru yang diberkati, hanya oh ini rupanya maksudnya. Jadi akhirnya kan turun ininya Bu Velia. Tadi membagi kan, Iya. membagi sempat juga euforia membagi, sekarang itu ya membagi kepada yang rindu juga lah. Kalau yang nggak Ya. rindu kadang dia cuekin juga sih. Gitu. Ini Thank you. Silakan Bu Velia.
ini sebetulnya setiap saat itu kalau kita sadar rindu itu ada selalu. Tapi bentuknya beda-beda aja. Tapi bertahap kali ya. Kita kan kangen sama ini, kangen sama itu. Itu udah satu hint gitu ya. Bahwa that's part of yearning. Itu kayak sesuatu yang alami sebetulnya kan. Apakah anak kangen sama orang tua misalnya, terpanggil sama orang tua, itu that's part of yearning kan. Nggak beda sebetulnya. Itu hadir terus. Sebetulnya rindu pada Tuhan ya, Bu Feli. Ya, ya. Kalau rindu tetapi belum bisa melepaskan kelekatan dunia itu bagaimana? Kan ada kerinduan yang sangat amat kepada sang the truth, tetapi sebenarnya dia masih ada kelekatan dengan anak, dengan harta dan sebagainya itu, jadi masih belum ikhlas gitu. Itu biasanya ada kesulitan ya, biasanya seperti itu ya. Ya, sebetulnya pengalaman Bu Yanti kan berbicara, pengalamannya Bu Rodiah tadi berbicara. Iya, Ya, akhirnya kan tiba-tiba dikirim pengetahuan seperti ini. Jadi lama-lama mulai nggak kita paksa juga. Ah, gue mau nggak lepasin ini, nggak nempel lagi di pikiran kan gitu. Jadi pengalaman kita semua itu ngajarin, dan Al-Quran ini kan ceritanya Al-Quran. Jadi untung ada guru-guru sufi, wali-wali yang menyingkap seperti itu. Sehingga kita jadi masih nyambung dengan teks itu. Thank you teman-teman. Ustadz Andi boleh kasih thriller besok. Ya, makasih ya teman-teman ya. Ya, iya. Biar nggak bosan Bu, teman-teman nggak bosan gitu. Oke. Ustadz mau kasih thriller dikit? Oh, silakan. Bang Dame, Ustadz Andi, itu ada pertanyaan dari Bu Tias di Bu Tias ya? Iya. Yes. Boleh, silakan Ustadz. Apakah dilalui dengan mati suri? Nah, ini Bang Dame yang jawab. Sebetulnya gini, teman-teman, meditasi ketika sudah sangat mendalam itu sebetulnya sama dengan pengalaman mati suri. Ya, makanya banyak orang misalnya kayak Anita Murjani, dia mati suri dulu 4. Dia praktisi yoga, sakit cancer tadi 4, itu bisa dicari bukunya Anita Murjani gitu. Aku menemukan jati diriku dalam kematian, dia bilang gitu. Dia cuma 40 jam itu mati suri, udah parah sakitnya, dia di Hong Kong, sakitnya itu keluarganya di India, tiba-tiba pada saat dia mati suri 40 jam itu, dia bisa menyaksikan keluarganya datang ke Hong Kong. Nah setelah itu baru dia mulai mengerti, oh meditasi itu tujuannya sebetulnya untuk mencicipi itu. Yang di dalam tasawuf suka disebut mati sebelum mati, atau dijawab mati saat jeroning urip. Jadi pelan-pelan kalau kita sudah mengkaji seperti ini, pemaknaan kita tentang mati yang selama ini itu jadi berbeda. Jadi tidak harus mati suri seperti yang natural dialami orang-orang tertentu, tetapi dengan kita intens melakukan zikir, meditasi, pengetahuan begini mulai kita lepas-lepasin yang nggak penting-penting, maka akan terbuka tuh pengalaman itu. Makanya saya kadang kalau melihat saintis sekarang itu meneliti life after death, near death experience, wah ini, nah itu guru-guru yang sudah mendalam meditasinya itu, dia nggak perlu begitu untuk mengalaminya gitu. Ramadan ini sebetulnya belajar mati teman-teman. Mati dari keinginan ini, itu kan dicicil. Nggak langsung gitu. Nah mati suri yang ada itu kan dipaksa. Ada yang dipaksa, diantar oleh sakit. Gitu. Jadi tidak harus mati suri yang secara umum. Tapi misalnya kayak tentara ya, dia berapa kali dekat kematian, dia mungkin sekian menit, dia sekian jam, dia mengalami kayak kosong gitu. Tapi masih sadar, tenang gitu.
Ini loh dalam perang loh. Itu mengubah hidup dia. Saya yakin Viktor Frankl ketika dia di Camp Neji, satu-satu orang dibunuh yang menemukan logoterapi, ya, ya, pendekatan logoterapi, mencari makna. Itu dia mengalami itu. Kalau nggak mungkin itu dia mengulas buku sebagus itu. Sebentar. Oke. Gitu ya Bu Tias ya. Ya, terima kasih banyak Bang Dame. Maaf, saya lagi Ya. ini bantuan anak siap-siap sekolah. Terima kasih Ya, banyak siap. penjelasannya. Thank you. Luar biasa. Sambil. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu besok ada Ustadz Alfi. Ayo Bang, insya Allah ada besok. Insya Allah pelajaran Aduh. tentang ciri-ciri orang yang udah dapat itu oneness atau udah sampai kembali ke mengatur dunia. Ini menarik, besok ada ciri-cirinya, jadi tanda-tandanya orang seperti itu. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi ayat selanjutnya. Ya Bang. Baik, ya terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi insya Allah. Terima kasih.